Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, Bapak Ibu, jamaah, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha, maghfirah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dalam hidup kita, yaitu ketika seorang hamba mensyukuri nikmatnya Allah, dalam pendekatan ilmu tasawuf itu ada dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, karena lisan kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, maka itu disifati Allah, hamba tersebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menggunakan kalimat tahmid masuk salah satu kalimat thayyibah. Kebaikan yang kedua, yaitu ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka dalam dirinya pasti ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebut-nyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang kedua itu ada rasa dekat, taqarrub ilallah. Semoga kita semuanya dalam hati kita ada rasa zikir kepada Allah dan sekaligus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita ini tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. An-Nahl ayat 18 itu Allah sebutkan, jika engkau menghitung-hitung nikmatku maka sungguh engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengirimkan sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umat baginda Rasulullah dan sekaligus hakul yakin mendapatkan syafaat wabil khusus kelak di yaumil qiyamah. Maka ketika seorang itu bersolawat kepada Rasulullah, ini mengutip yang pernah disampaikan ceramahnya oleh Al-Habib Abdullah bin Zahir Kalsel. Di yaumil qiyamah akan terputus semua hubungan yang dahulunya di dunia itu ada keterikatan. Mungkin dengan anak, dengan istri, keturunan, keluarga, dan seterusnya. Maka di yaumil qiyamah semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing karena menghadapi yaumil hisab. Maka sungguh Kanjeng Nabi itu dawuh, yaitu ada dua golongan yang nantinya akan aku gandeng, aku bela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu golongan nasabi, nasab, keturunan. Jadi ini penting, dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang hadir atau
siapapun kalau binnya bukan dari zuriyah Kanjeng Nabi ya jangan diganti. Nanti bahaya kalau ganti umumnya Pak Zainal binnya, Pak Yasin bin ganti, wah ini bahaya. Itu binnya ini nanti bin A begitu, ganti bin yang lain, nggak terima orang tuanya. Kemudian yang kedua, jadi kalau yang pertama, golongan pertama nggak masuk ya diterima saja. Golongan yang kedua, yaitu golongan sababi, yaitu karena asbab-asbab yang akhirnya Rasulullah mencintai kita, sehingga kita dibela oleh Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab seperti apa? Ya seperti halnya ketika Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kita ini sudah diperjelas. Ketika kita mencintai Allah, bagaimana keteladannya? Yaitu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga termasuk para habaib, para wali-wali itu ketika rasa rindunya dengan Rasulullah itu ya dengan sholawat itu termasuk menjadi salah satu asbab, yaitu kedekatan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi ya memang dawuhnya, inna ulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum 'alaiya sholatan. Manusia yang paling dekat mulia nanti di yaumil qiyamah, yaitu yang bersama aku, yaitu aktsaruhum 'alaiya sholatan, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka zikir di akhir zaman itu yang paling enak ya sholawat itu, sambil duduk ngantuk-ngantuk itu masih bisa di hati mengucap sallallahu alaihi wasallam, masih bisa itu. Sambil lari-lari gitu bisa sebenarnya gitu, sambil bekerja gitu bisa. Sehingga itu salah satu. Apakah ada yang lain? Ada, termasuk majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Ini masuk karena termasuk berapa banyak hadis-hadis riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan ilmu. Sehingga semoga pada pagi hari ini yang tidak ada kesibukan bisa mengikuti majelis ilmu, yang punya kesibukan hajat bisa melanjutkan pekerjaannya dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sudah berada di hari yang ke-12. Jadi mari kita telaah kembali. Ini pesan baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, yaitu tertuang dalam kitab Wasiatul Mustafa. Pesannya begini, ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqul ya ibna Adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fa'dhur madza taf'al. Wahai Ali, kata Kanjeng Nabi ini memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wahai Ali, tidak ada suatu hari yang baru, itu tidak ada. Jadi hari-hari yang baru sebenarnya tidak ada, kata Rasulullah. Melainkan ada hari yang menyampaikan atau mengatakan, wahai anak cucu Nabiullah Adam, ana yaumun jadidun, saya ini adalah hari yang baru untukmu. Wa ala amalika syahidun, dan aku menjadi saksi atas perbuatanmu. Fa'dhur madza taf'al, maka perhatikan apa yang engkau kerjakan. Jadi termasuk pesan Rasulullah ini menunjukkan untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, karena ternyata hari itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Wa ala amalika syahidun, jadi hari itu akan menjadi saksi apakah di hari itu kita berbuat baik atau tidak berbuat baik. Sehingga seperti setiap hari kita sudah alhamdulillah rajin sholat berjamaah. Yang sebelumnya katanya timbul tenggelamnya itu, banyak timbulnya atau banyak tenggelamnya. Ya sekarang ini diberikan suntikan oleh Allah lewat bulan Ramadan, sehingga
semuanya rajin, alhamdulillah semangatnya ada. Karena sholat berjamaah fadilahnya banyak sekali. Tidak hanya yang selisihnya 27 derajat. Kanjeng Nabi dawuh malah bukan bahas jumlahnya derajatnya kebaikan. Sholatul jama'ati rahmatun wa hiya khairum minad dunya wa ma fiha. Di sholat berjamaah itu di dalamnya ada rahmah, kasih sayangnya Allah. Dan bahkan sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini bagi siapa? Kalau kita nggak beriman kepada Allah itu bisa diargumentasi, dibantah. Oh, saya nggak sholat berjamaah tenang-tenang saja Pak. Iya, tapi ini karena kanjeng Nabi yang dahulu pasti benarnya. Karena Rasulullah disifati as-siddiq, berkata yang jujur. Maka sungguh disinilah termasuk ada rahmah kasih sayangnya Allah. Kemudian kanjeng Nabi melanjutkan al-jama'atu rahmatun. Jadi berjamaah itu ada rahmah. Jika ketika sholat berjamaah ada yang kurang-kurang, syarat rukunnya kurang, karena ada imamnya, ada pemimpinnya, hakul yakin, semuanya mendapatkan rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wal furqatu adzabun, ketika pisah-pisah itu malah ada siksa, ada azabnya. Ya termasuk kalau umpama sendirian sholatnya, kalau ada kurang-kurangnya ditanggung sendiri. Jadi seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita melanjutkan kajian kitab Nasail Aqibat. Ya sambil didengarkan sambil ngantuk-ngantuk dikit. Ini memang modelnya seperti ini rata-rata di tempat-tempat itu. Enggak apa-apa. Ini pun direkam Pak Yasin. Ya saya terima saja. Ini luar biasa. Kalau direkam tuh biasanya di mana-mana tuh banyak. Ini sedikit ngerekam ternyata. Jadi kalau yang nonton dengeran itu banyak ini yang hadir sehingga direkam biar bisa diputar ulang. Ternyata enggak, bagi mereka yang tidak berangkat bisa lihat lagi. Ternyata itu tujuannya. Subhanallah. Mari kita niatkan, kita melanjutkan. Ini ada beberapa nasihat, satu makalah saja. Sebelumnya kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan, manfaat dari kitab Nasail Aqibat yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kita berharap semoga keberkahan itu ngalir kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita menjadi ahli ilmi. Kemudian waladin sholihin, ya da'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya kebaikannya fid dini wa dunya wal akhirah bi ridhaillah bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal hajatina bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Maqalah bisa bermakna ucapan, perkataan, nasihat yang ke-12. Datangnya dari An Yahya ibni Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Ini dari ulama besar, ulama sufi. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu jamaah, ini adalah ulama sufi yang hidup, yang lahir pada tahun 830 Masehi. Kemudian beliau menghadap Allah pada tahun 871 Masehi. Jadi kisaran umurnya hanya 41 tahun. 41 tahun tapi punya karya yang luar biasa. Digunakan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang akhir zaman di saat tahun 2023 ini. Kira-kira demikian. Luar biasa ya. Tahun 871 Masehi menghadap Allah. Tapi pesannya, nasihatnya masih sangat relevan, bisa digunakan pada akhir zaman seperti ini. Beliau ini ulama sufi yang hidup di Iran. Ini termasuk kalau ibu kotanya dulu itu adalah Seljuk. Kemudian beliau ini dikenal seperti
nasihat-nasihatnya yang berkaitan dengan kajian sufi. Ada yang menyebutnya yaitu sebagai lautan kebenaran. Jadi kalau ketemu beliau ini Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ini seperti halnya menemukan banyak luasnya kebenaran, lautan kebenaran. Kemudian yang kedua, juga banyak yang menyebut beliau sebagai yaitu penjelajah jalan menuju Tuhan. Jadi memang ulama sufi ya begitu, hakikatnya itu ya ingin mahabbah ilallah, jadi sangat mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipesankan beliau ini semoga nanti nyambung. Tapi tadi saya baca di rumah sebentar ini terus saya kok nyangkut dengan diri kita semua yang ada di sini kayaknya. Yang pertama adalah man kathara shiba'uhu kathara lahmuhu. Barang siapa yang banyak kenyangnya, ya banyak makan, sebenarnya bisa kenyang itu ya karena makan rata-rata, makan dan minum. Itu kathara lahmuhu. Itu ya juga banyak dagingnya. Ya semuanya yang di sini ya Pak RT. Ini ternyata man kathara shiba'uhu kathara lahmuhu. Saya bacanya tertawa Pak RT ini. Barang siapa yang banyak kenyangnya, itu ternyata banyak dagingnya. Ya iyalah, kenyang kemudian makannya banyak, otomatis sebagai efeknya ya engkau gendut, dagingnya banyak. Ya, seperti itu. Entah Pak Yasin ini terasa atau enggak ini. Ini banyak kenyangnya, dagingnya banyak. Padahal yang paling berat badannya tinggi di sini Pak Yasin. Kemarin seperti itu ditimbang. Dia masih tidur atau pura-pura tidur ini. Saya bangunkan. Yang artinya adalah yaitu bi khilafi man kathara aqluhu bisababi khiddati dzikri fala yadhuru li anna ba'dhal awliya'i tariqatuhum kathratul aqli li sur'atin ghadamit ta'ami bi hararati athari dzikri fa innahu kannari. Apa maksudnya? Yaitu bi khilafi man kathara aqluhu. Tapi di sini dijelaskan, dipunsyarahi, diperjelas oleh Imam An-Nawawi bahwasanya seseorang yang memiliki banyaknya kenyang, karena kenyang ini bisa disebabkan termasuk banyaknya makan, itu banyak dagingnya. Ternyata takrifnya adalah ini berbeda, ada perbedaan, yaitu dengan seseorang yang banyak makan, yaitu disebabkan bisa babi khiddati dzikri, yaitu dengan sebab mereka itu banyak berzikir. Jadi kalau banyak makan kemudian dagingnya banyak, ini di sini disifati nggak ada masalah. Kalau banyaknya makan itu kemudian dilakukan, digunakan untuk banyak berzikir, nggak masalah. Itu ya setidaknya itu ya setelah kenyang ya dari makan itu kenyang kemudian baca Al-Quran lah, kira-kira begitu. Ya, kita ini malah terbalik, bukan baca Al-Quran, baca WA. Nah, itu bahayanya di situ, nggak sama akhir zaman ini. Ternyata ketika banyak makan tadi itu dan kemudian digunakan untuk sebabnya kita itu banyak berzikir, fala yadhurru, maka hal yang demikian itu tidak berbahaya. Sekali lagi ya, jadi yang doyan-doyan makan ini nggak masalah ini Pak RT, nggak masalah kalau banyak makan. Setelah itu kemudian di HP ada aplikasi Al-Quran, itu baca Al-Quran boleh. Fala yadhurru, maka tidak berbahaya. Li'anna ba'dhal awliya'i tariqatuhum kathrul aqli. Karena sebagian ulama itu memiliki metode, yaitu dengan cara memperbanyak makan. Jadi harus disifati yang baik. Nanti ketika ada banyak makan, wah ini banyak makan ini. Nah, ternyata enggak semua seperti itu. Karena sebagian para wali itu punya metode banyak makan karena digunakan untuk berzikir. Itu. Karena apa? Li sur'atin hidhamit tu'ami. Karena dengan banyak makan itu juga bisa mempercepat. Banyak makan kemudian digunakan untuk berzikir, itu bisa mempercepat hancurnya makanan. Bisa hancur Pak. Tidak hanya olahraga lari-lari itu gitu. Jadi saya ini membaca ini dapat masukan baru ini Pak Yasin. Jadi
Kalau banyak makan, wah kita olahraga Pak, itu tidak harus olahraga. Ternyata baca Quran, zikir, nggak percaya, ambil aja 1 jam 2 jam. Oh capek kau, habis makan buat zikir, baca Quran 2 jam. Itu ternyata ya hancurnya cepat makanan itu. Kenapa? Biharoroti athari dzikri, karena efeknya itu dari zikir itu ada rasa panas, ya. Fa'innahu kanari, ya karena sesungguhnya efeknya dari panas itu seperti hanya kayak ada api. Jadi ini sudah semakin jelas ya. Jadi kita ini termasuk kadang mengurangi porsi makan. Nah, ternyata di sini diperjelas, alhamdulillah pas saya ditakdir bisa ngisi di musola ini, ngasih tahu kawan-kawan semua yang ada di sini nih. Ya, kebetulan semuanya kita ini sering mengambil makanan ya karena bukan karena ingin kenyangnya atau gendutnya, ternyata ada penyakit masing-masing. Ada yang mohon maaf kencing manis, diabetes, ngurangi porsi makan. Ada yang kolesterol, kurangi semua, ya Allah ya Rob. Ternyata kita lupa ada solusi di sini, disuruh berzikir. Tapi jangan sebentar, kalau sebentar ya kalah porsinya 2 piring, zikirnya 2 menit, ya tetap menang porsinya di situ kebanyakan. Harus imbang 2 jam, bukan 2 menit. Itu, nah itu mesti kalah itu, makanannya hancur lebur. Seperti ini. Jadi zikir itu punya efek panas kayak api. Terus bikhilafis sholati 'alan nabi fa inna atharha baridun. Tapi berbeda juga kalau dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, efeknya itu, bekasnya itu baridun, dingin. Sehingga ini jangan diplesetkan. Sehingga kemarin siapa Pak Zainul yang berbicara itu banyak sholawat banyak anak. Mungkin efeknya dingin. Kalau dingin ingin ngumpuli terus atau bagaimana, ini harus diperjelas. Kok ada Pak Zainul kemarin bilang waktu berbuka itu efeknya banyak bersolawat itu Pak, banyak anak. Saya terus kaitkan, loh ini kok asarnya efeknya kok menjadi dingin, karena dingin inilah akhirnya banyak anak. Tapi bukan itu ya. Jadi bukan itu, yang ini sifatnya adalah baridun, ini dingin menenteramkan hati. Itu ya bersolawat. Jadi adem, sifatnya adem, dalam hati kita adem. Seperti itu kira-kira. Yang pertama tadi, man katsara shibahu katsara lahmuhu. Jadi siapa saja orang yang banyak kenyangnya itu banyak dagingnya. Nah, itu banyak dagingnya. Tapi dalam hal ini diperjelas, banyak makan digunakan untuk berzikir itu ternyata tidak berbahaya. Karena sebagian para wali itu punya metode seperti itu, digunakan untuk berzikir. Setidaknya kita bisa baca Al-Qur'an. Itu di HP ada aplikasinya Al-Qur'an, kita baca. Ya itu insyaallah itu semuanya hancur lebur makanan itu. Ya alhamdulillah, termasuk di sini juga bersolawat ada efeknya, hati kita tentram, adem, seperti itu. Kemudian yang kedua, waman katsara lahmuhu katsarat syahwatuhu. Barang siapa yang banyak dagingnya, ini dikait-kaitan terus. Jadi tadi banyak kenyang makan banyak daging, sekarang banyak daging, waman katsara lahmuhu katsarat syahwatuhu. Barang siapa yang banyak dagingnya, banyak juga syahwatnya, keinginannya. Sedikit ini kok kaitannya ngepas semua, banyak daging banyak keinginannya. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau kita ini banyak dagingnya itu gempal, banyak daging itu seakan-akan tuh keinginannya itu aneh-aneh, nggak bisa diem. Mungkin kalau pas di rumah tuh inginnya jalan-jalan kemana, atau kalau pas di luar bulan Ramadan ya kepinginnya shopping, makan-makan. Karena sahabatnya ternyata banyak. Menurut Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ini ulama sufi. Kalau kita maunya belum sampai makom itu ya jangan niru dulu. Nirunya diambil salah satu, jangan ini pesannya ada 5 ini, berat nanti ini. Gitu ya Pak RT ya. Jadi nanti bisa dikasih tahu para warganya, kalau kamu banyak dagingnya itu gempal yang gendut-gendut itu ternyata banyak juga sahabatnya, ya Allah. Tapi di sini ada solusi, Pak. Falladzi yutfi'u syahwata wal ju'. Maka dari banyaknya syahwat itu tadi itu bisa dibunuh, yaitu dengan adanya alju, rasa lapar. Nah, jadi memang Ramadan ini memang membunuh syahwat. Setidaknya syahwat yang aneh-aneh itu, loyo wong lapar, seperti itu.
Sampai ketika lapar ingin tidur aja nggak bisa. Mau ngelapar itu ya, kelesat mau tidur gimana? Mau bisa ya paling 15 menit ya bangun lagi. Keinginan yang lain nggak ada. Itu. Tapi anehnya keinginan yang lain yang jelek itu nggak ada. Keinginan yang baik juga nggak ada. Ini tidur aja. Ini kan jangan. Ketika syahwat yang mungkin dalam hal ini adalah yang keinginan yang buruk itu dikalahkan dengan alju, yaitu rasa lapar. Itu kan akhirnya nggak jadi tuh ngelakuin perbuatan yang jelek-jelek karena lapar, dikalahkan syahwatnya. Tapi jangan juga kebaikan dikalahkan dengan rasa lapar. Akhirnya jadi nggak baca Quran Pak. Lapar ya saya. Jadi kalah ini keinginan saya. Lu bukan itunya. Kalau yang itu tetap semangat ya Pak Zainal ya. Ini tetap semangat. Ingat-ingat. Jadi syahwatnya di sini bisa dibunuh dengan cara rasa lapar, termasuk puasa. Yang dibunuh syahwat yang buruk, syahwat yang baik-baik ya tetap semangat. Seperti itu. Itu yang pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini disambung lagi. Waman kathurat syahwatuhu kathurat dunubuhu. Barang siapa yang banyak syahwatnya, ya banyak juga dosanya. Ya kalau syahwat mengakibatkan dosa, berarti syahwat tadi digunakan untuk yang buruk-buruk mestinya. Itu. Tapi kalau syahwat yang bermakna keinginan yang baik, seperti itu, nah itu beda lagi. Ini harus diperjelas. Maka dalam kitab ini diberikan syarahnya wahyallati tahjubuhu anillahi ta'ala. Sehingga ketika banyaknya dosa itu yang membuat diri seseorang itu terhalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syahwat ini perlu dikelola. Ini termasuk mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca riwayat pada zaman Sayyidina Umar. Itu ada ulama sufi. Kalau kata Gus Ba, ulama sufi yang nggak ngaji itu bahaya. Jadi bilangnya begini, wah ini dunia ini pokoknya tempatnya bangkai, tempatnya yang nggak baik-baik lah, pokoknya syahwat nggak baik, pokoknya ini kotor dan sebagainya. Nah, itu ternyata dijawab oleh Sayyidina Umar. Jadi, ya Syekh, kenapa engkau katakan dunia itu kotor, jijik, bangkai dan pokoknya yang jelek-jelek? Padahal engkau itu nanti di hadapan Allah, engkau itu akan dihitung, yaitu merujuk pada saat engkau hidup di dunia. Jadi ketika dunia itu disifati kotor, yaitu memang bagi mereka orang yang kafir, yang zalim, fasik. Yang sebelum-sebelumnya ada makalah kan hubud dunia dzulmatun, cinta dunia itu kegelapan. Wah bahaya sampai sini terus sampai di rumah ngomong sama istri, Bu ini cinta dunia gelap, pokoknya gelap semua dikasihkan semuanya habis semua nggak boleh. Ini hubud dunia dzulmatun ya karena bagi mereka yang nggak iman pada ayatnya Allah, sehingga tidak, mohon maaf, umumnya punya harta dia tidak menzakati. Kewajiban-kewajiban syariat Islam ditinggalkan berkaitan dengan keduniawiannya itu. Nah itu yang akhirnya dzulmatun. Dan ini akhirnya termasuk banyak syahwat, banyak juga dosanya. Ya seperti itu kalau digunakan untuk yang tidak baik. Tapi kalau bagi orang soleh, ya jadinya dunia mazuratul akhirah. Jadi dunia itu ya tempat ladangnya untuk nanti di akhirat, karena merujuk waktu kita di dunia. Itu pesan yang ketiga. Yang keempat, aman kathurat dzunubuhu qasa qalbuhu. Barang siapa yang banyak dosanya, itu nanti hatinya akan keras. Jadi keras. Ai falam yaqbalil mawa'idh, yaitu orang itu yang hatinya keras, itu tidak bisa menerima nasihat. Pokoknya mohon maaf mungkin memotot pokoknya seenaknya sendiri ya, karena di sini disifati banyak dosa jadi hatinya keras. Itu dikasih tahu ngeyel terus nggak apa-apa ya seperti itu. Ini juga penting ya, kalau ini sesuai, sangat sesuai. Barang siapa yang banyak dosanya maka hatinya keras, artinya tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Yang terakhir, waman qasa qalbuhu khariqa fi afatid dunya wa zinatiha. Dan barang siapa yang hatinya keras ini, itu ternyata khariqa fi afatid dunya, orang tersebut itu akan tenggelam dalam jebakan-jebakan atau mara bahaya di dalam kehidupan dunia ini.
Jadi ada ujian-ujiannya di dunia ini. Kalau hati kita keras ini kita akan tenggelam dalam jebakan-jebakan dunia, wazinatiha, dan perhiasan-perhiasannya yang ada di dunia ini, pernak-perniknya. Jadi ini dawuhnya makalah yang ke-12 dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ini memang ulama sufi yang dikaitkan seperti itu. Memang dunia ini ngambilnya yang seperlunya saja. Untuk dalam nasihatnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Jadi pesan seperti ini silahkan diambil kalau memang bisa melaksanakannya. Ini ulama sufi katanya makomnya sudah di atas syariat masalahnya. Ini sehingga melihat dunia itu secukupnya, sedikit saja ngambilnya. Semuanya ya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sampai diurut-urutkan. Banyak makan itu akhirnya banyak dagingnya. Setelah banyak dagingnya, banyak syahwatnya. Setelah banyak syahwatnya, banyak juga dosanya. Kemudian banyak dosanya, maka keras hatinya. Yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam jebakan dunia dan perhiasannya. Tapi nggak bisa terus disingkat dari yang atas ketemu bawah. Barang siapa yang banyak makannya, kemudian dia terjebak dalam kehidupan dunia. Nggak boleh. Diambil atas, terus kepalanya, terus ekornya. Nggak boleh. Ini nanti ada premis mayor, premis minor, bahaya nanti. Nah, ini yang di atas kan tadi waman kathura shiba'uhu, barang siapa yang banyak kenyangnya, banyak makannya. Terus terakhir itu khariqa fi afati dunya wa zinatiha, yaitu akan tenggelam dalam jebakan dunia. Itu enggak pas. Tidak ada urut-urutannya Bapak Ibu. Nanti bahaya dipukul dari atas karena urut tadi itu. Urut itu bahaya nanti kalau dibuat kesimpulan seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi ini ulama sufi. Ulama sufi itu mangkomnya memang mahabbahnya, kecintaannya kepada Allah itu luar biasa. Yang sering kita dengar lah Robi Adawiyah itu. Ulama sufi, perempuan yang luar biasa. Itu tiap malam itu gak bisa tidur, malah nyanyi-nyanyi terus. Itu sampai kadang nangis, rindu sekali. Rindu kepada Allah. Bahkan kadang itu, kenapa ya Allah engkau itu istilahnya Tuhannya orang banyak, gue ya jadi Tuhanku saja. Jadi seakan-akan itu ingin ngambil sendiri. Tuhan itu hanya untukku. Bahkan dalam riwayat itu, ketika Robi Adawiyah itu menghadap Allah meninggal, di alam kubur ditanya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Itu malah nangis, gak jawab. Ditanya lagi nangis gak jawab. Malaikat bingung, apa maksudnya? Ditanya Marrobuka itu kan sudah pertanyaan standar, apa gak bisa jawab? Akhirnya dijawab. Masa gak tahu Tuhan yang sebesar itu, yang semulia itu, kok sampai ditanya siapa Tuhan? Dia nangisnya itu bukan karena gak bisa jawab. Marrobuka, siapa Tuhan? Nangis ditanya. Terus Marrobuka, nangis lagi. Ngiranya malaikat dikira gak bisa jawab. Ternyata bukan bahasnya gak bisa jawab. Masa hal itu kok ditanyakan? Itu kan sudah jelas kalau Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, paling besar, paling agung semuanya. Itu aja kok ditanya itu loh ya. Itu menurut di Robi Adawiyah itu begitu. Bukan berarti bisa jawab. Malaikat kan standar, itu ibarat sesuai prosedur seperti ditanya. Itu akhirnya dijawab dengan ilmu hakikat. Sudah pertanyaan yang jelas, jawabannya juga jelas. Kok itu masih ditanyakan yang ngapain ini? Itu menurut persepsinya Robi Adawiyah. Sehingga seperti inilah ulama-ulama sufi itu melihat kehidupan, kemudian semuanya itu ya mahabbah ilallah. Jadi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini semoga bisa mengambil manfaat ibrah dari pesan-pesan oleh ulama sufi. Mari kita berdoa sejenak, memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'am wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi'ilmika ya Allah bi'ilmika ya Allah wa bihidayatika ya Allah warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihtim lana bil iman Allahumma ihtim lana bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.